Astuti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel untuk kelas 2 SMP semester 1. Nah, hari ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian persamaan linear dua variabel. Yang kedua, ada sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir yaitu ada penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian persamaan linear dua variabel. Kira-kira udah ada yang tahu belum apa itu persamaan linear dua variabel? Nah, jadi pengertian persamaan linear dua variabel ialah sebuah persamaan yang di dalamnya terdapat dua variabel dan tiap-tiap variabelnya berpangkat 1. Jadi bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ini merupakan sebuah persamaan. Dan kenapa dikatakan dua variabel? Karena dia mengandung dua variabel. Mana variabelnya? Yaitu si X dan Y. Itu merupakan variabel. Kemudian si A dan si B ini itu merupakan koefisien. Dan C merupakan konstanta. Maka dari itu dia dikatakan persamaan linear dua variabel karena di dalamnya terdapat dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Dan si variabelnya itu berpangkat 1, makanya dia tidak perlu dituliskan. Gimana? Udah paham belum pengertian dari persamaan linear dua variabel? Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Terus, apa sih bedanya dengan persamaan linear dua variabel ini? Kalau sistem persamaan linear dua variabel, artinya dia memiliki dua persamaan yang saling berhubungan dan memiliki satu penyelesaian. Ini tadi bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Tapi karena ada kata sistem, artinya persamaannya dua, yaitu AX ditambah BY sama dengan C ini merupakan persamaan 1. Dan persamaan yang kedua yaitu PX ditambah QY sama dengan E. Ini merupakan persamaan yang kedua. Dan kedua persamaan ini memiliki hubungan dan memiliki satu penyelesaian. Makanya dia dikatakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, tadi saya sudah katakan kalau sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki satu penyelesaian. Jadi, penyelesaian dalam sistem persamaan linear dua variabel ini terdapat dua metode penyelesaian. Yang pertama yaitu ada metode substitusi, artinya mengganti. Apa sih sebenarnya yang diganti? Yang diganti ialah variabelnya dengan menggunakan variabel dari persamaan lain. Dan metode yang kedua yaitu ada namanya metode eliminasi, artinya menghilangkan. Yang dihilangkan apanya? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi di metode eliminasi ini kita bisa menghilangkan salah satu variabel yaitu baik variabel X maupun variabel Y. Jadi, mari kita lihat contoh berikut ini. Yaitu soalnya ada X ditambah 3Y sama dengan 9 dan 2X kurang Y sama dengan 4. Ini merupakan persamaan yang pertama. Dan ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, yang pertama kita akan menggunakan metode substitusi. Gimana caranya? Tadi kan dikatakan kalau substitusi itu artinya mengganti variabel dengan variabel dari persamaan lain. Jadi, yang persamaan satunya kita ubah dulu menjadi X tambah 3Y sama dengan 9. Kita ubah supaya nanti kita bisa mensubstitusikan nilai X yang ke persamaan 2. Jadi, persamaan satunya kita ubah menjadi X sama dengan 9 dikurang 3Y. Nah, seperti itu. Kalau mau kita ubah juga yang si persamaan keduanya, kita nggak mau nih ubah si persamaan 1, kita maunya pakai persamaan 2. Boleh juga, tapi kali ini kita gunakan yang persamaan satunya untuk mensubstitusikan ke persamaan 2-nya ya. Jadi, kita tinggal mensubstitusikan si nilai X ke persamaan 2-nya, yaitu 2X dikurang Y sama dengan 4. 2 dikali nilai X-nya kan ini nih, tinggal kita masukkan aja 9 dikurang 3Y dikurang Y sama dengan 4. Nah, ini tinggal kita kalikan dalam 2 dikali 9 yaitu 18 dikurang 2 dikali
3y yaitu 6y kurang y sama dengan 4. Nah, ada variabel yang sama nih, bisa kita selesaikan kan? Jadi minus 6y dikurang y, berapa hasilnya? Yaitu 7y sama dengan 4. Nah, kalau udah seperti ini, maka si 4 nya kita pindahkan ke sebelah kiri agar bisa kita selesaikan dengan si 18, yaitu menjadi negatif 4. Dan minus 7y kita pindahkan ke sebelah kanan, maka berubah menjadi positif 7y. 18 dikurang 4 yaitu 14 sama dengan 7y. Jadi biar dapat hasil y-nya 14 dibagi 7 sama dengan y. Berapa coba 14 dibagi 7? Yaitu 2 sama dengan y. Udah dapat nih hasil si y-nya yaitu 2. Nah, langkah selanjutnya, karena kita masih menggunakan metode substitusi, kita tinggal mensubstitusikan nilai si y bisa ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Ini kita substitusikan nilai si y-nya ke persamaan 1, yaitu x ditambah 3y sama dengan 9. X ditambah 3, y tadi kita substitusikan menjadi 2 sama dengan 9. Jadi x ditambah 3 dikali 2 yaitu 6 sama dengan 9. Jadi x sama dengan 9. 6 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 6. Jadi x sama dengan 9 dikurang 6 adalah 3. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya yaitu 3,2. Gimana? Mudah kan? Nah, jadi tadi kita sudah menyelesaikan sistem persamaan dengan menggunakan metode substitusi. Yang kedua yaitu ada yang namanya metode eliminasi. Nah, mari kita lihat apakah hasilnya akan sama apabila kita menggunakan metode yang berbeda. Soalnya masih sama, yaitu x ditambah 3y sama dengan 9 dan 2x dikurang y sama dengan 4. Nah, untuk mengeliminasi, kita harus pilih mana nih variabel yang akan kita eliminasi, variabel x atau variabel y. Di sini kita akan mengeliminasi pertama yaitu si variabel x-nya. Gimana cara mengeliminasinya? Maka kita harus menyamakan antara si koefisien di persamaan 1 dengan koefisien di persamaan 2. Koefisien si x-nya aja, karena kita mau mengeliminasi si x-nya. Di persamaan 1 terdapat 1 koefisien x-nya, sedangkan di persamaan 2 terdapat 2 koefisien x-nya. Jadi agar sama-sama 2, maka persamaan 1 kita kali 2 dan persamaan kedua kita kali 1. Maka hasilnya jadi 2 dikali x yaitu 2x, 2 dikali 3y yaitu 6y sama dengan 2 dikali 9 ialah 18. Nah, yang persamaan keduanya tetap kan, karena kita kali 1. 2x dikurang y sama dengan 4. Nah, agar si koefisien x-nya hilang atau habis, maka ini operasinya harus kita apakan? Kita jumlahkan atau kita kurangkan. Berarti harus kita kurangkan, karena 2x dikurang 2x maka habis atau 0. Jadi sisalah si 6y dikurang negatif y. Negatif ketemu negatif maka berubah menjadi positif, maka hasilnya jadi 7y sama dengan 18 dikurang 4 yaitu 14. Jadi y sama dengan 14 per 7, y sama dengan 2. Nah, udah dapat nih nilai si y-nya sama dengan 2. Karena kita masih menggunakan metode eliminasi, jadi langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi si y-nya agar kita menemukan nilai si x-nya. Caranya juga sama. Kita pertama buat persamaannya, x ditambah 3y sama dengan 9, 2x dikurang y sama dengan 4. Nah, kali ini kita akan mengeliminasi si y-nya, maka koefisien si y pada persamaan 1 dan persamaan 2 harus sama. Di persamaan 1 terdapat 3y, di persamaan 2 terdapat 1y, artinya yang dikali yaitu di persamaan keduanya dikali dengan 3, sedangkan persamaan satunya tetap, itu kita kali 1. Jadi persamaan satunya tetap menjadi x tambah 3y sama dengan 9, dan persamaan keduanya menjadi 3 dikali 2x yaitu 6x, 3 dikali minus y sama dengan minus 3y, dan 3 dikali 4 yaitu 12.
Nah, kalau udah seperti ini, kalau misalnya kita ikutin ini dikurangin 3Y dikurang negatif 3Y, maka kan hasil koefisiennya akan bertambah. Jadi operasi kali ini kita akan menjumlahkan 3Y ditambah minus 3Y, maka hasilnya 0 atau Y-nya hilang. Jadi tinggal sisalah si X ditambah 6X yaitu 7X sama dengan 9 ditambah 12 yaitu 21. Jadinya X sama dengan 21 47. X sama dengan 3. Nah, rupanya hasilnya sama nih, yaitu himpunannya 3,2. Selanjutnya kita akan membahas soal cerita. Jadi di soal tersebut diketahui ada 4 buah buku tulis dan 2 pensil itu seharga 13.000. Dan yang kedua ada 3 buah buku tulis dan 1 pensil seharga 9.000. Sedangkan yang ditanya yaitu berapa harga 5 buah buku tulis dan 2 pensil. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita akan membuat ini ke dalam bentuk persamaan. Bagaimana caranya? Kita misalkan dulu nih si buku tulis. Kita misalkan buku tulis sebagai variabel X dan pensil sebagai variabel Y. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita masukkan aja si koefisien X-nya dan koefisien Y-nya, yaitu yang pertama ada persamaan nih, ini yang merupakan persamaan, ini merupakan persamaan pertama, nanti akan kita buat jadi 4X ditambah 2Y karena ada 2 pensil itu seharga 13.000. Dan persamaan yang keduanya yaitu yang ini, jadi 3X ditambah 1Y atau Y sama dengan 9.000. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa menggunakan metode substitusi ataupun eliminasi. Nah, saat ini saya akan menggunakan metode eliminasi. Yang akan saya eliminasi yaitu si variabel X-nya. Kalau kita mau eliminasi variabel X-nya, artinya kita harus menyamakan koefisien si X-nya antara di persamaan 1 dan persamaan 2. Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu seperti tadi, kita kali berapa? Yang persamaan 1 kita kali 3, sedangkan di persamaan 2 kita kali 4. Maka hasilnya 3 dikali 4X yaitu 12X ditambah 3 dikali 2Y yaitu 6Y sama dengan 3 dikali 13 yaitu 39.000. Nah, selanjutnya di persamaan 2 kita kali 4 yaitu 12X, 4 dikali Y 4Y, 9 dikali 4 36.000. Nah, kalau udah seperti ini, supaya si X nya hilang, maka kita kurangkan. Jadi 12 dikurang 12 habis. Dan 6Y dikurang 4Y yaitu 2Y. 39.000 dikurang 36.000 yaitu 3.000. Jadi Y sama dengan 3.000 per 2. Y sama dengan 1.500. Udah dapat nih harga si satu pensilnya. Y kan pensil, jadi harga satu pensil yaitu 1.500. Sekarang kita harus nyari berapa sih harga si satu buku tulisnya. Kita menggunakan metode substitusi yang kedua. Kita substitusikan bisa ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2-nya. Tapi di sini saya akan mensubstitusikan ke persamaan 2-nya, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Ini persamaan 1 kan, kita substitusikan si Y-nya menjadi 1.500. 3X ditambah 1.500 sama dengan 9.000. Jadi 3X sama dengan 9.000 dikurang 1.500. 3X sama dengan 9.000 dikurang 1.500 berapa? 7.500, iya kan? Jadi X sama dengan 7.500 per 3. X sama dengan 2.500. Nah, rupanya harga si satu buku tulis sama dengan 2.500 dan harga si satu pensil itu
sama dengan 1.500. Dan yang ditanya ialah berapa harga 5 buah buku tulis dan 2 pensil. Jadi ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 5x ditambah 2y sama dengan berapa? Iya kan? Jadi 5x-nya kita masukkan nih harga si buku tulisnya. 5 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 1.500 karena harga satu pensil ialah 1.500. Berapa nih hasilnya? 5 dikali 2.500 yaitu 12.500 ditambah 2 dikali 1.500 yaitu 3.000. Jadi 12.500 ditambah 3.000 15.500. Nah, jadi harga 5 buah buku tulis dan 2 pensil ialah 15.000. 15.500. Gimana? Sudah paham belum? Sistem persamaan linear dua variabel. Gampang kan?